Oke Mas Didi, bukan Pak. Masih semangat? Mana suaranya? Itu semangat. Kamu ngeliatin saya kayak om kamu di rumah ya. Di Malang sana. Mirip omnya, mirip omnya. Mirip? Iya. Ada lagi model begini? Lihat itu, mirip omnya atau mirip mantannya? Buset. Memang luar biasa. Sarmini. Sarmini. Satu aja udah cukup, tambah dua. Iya. Ini marpuah malah sebelahnya. Marpuah. Untuk Tiara, sebentar ya Mbak Lia. Enak kan kalau di Bukan Merantau itu di sini tempatnya orang tersenyum, ketawa, bahagia. Iya betul. Makanya dia sering kesini biar supaya bahagia itu aman. Pada hidupnya parah. Amin. Iya, bahagia itu kebahagiaan itu bukan ukuran dari duit banyak. Iya betul. Ya, kaya akan harta benda tapi miskin akan kebahagiaan. Tapi ini mungkin sementara ini mungkin kondisi keuangan tidak sebanyak itu tapi kebahagiaannya Amin. belum datang sama sekali. Pram itu apa lo lihat Pram itu. Bahagia itu memang subhanallah. Ngomongin tempat angker nih. Maaf ya tak sebut rumahmu. Orang kita satu rumah kok. Katanya loh. Ini tadi kok sekarang aku lebih sensitif nih. Aduh. Katanya dirimu ini sekarang ada yang menjaga yaitu sosok nenek dan pernah menyelamatkan dirimu dari kecelakaan sewaktu syuting di tempat angker. Is that true? Monggo. Jadi gini kejadiannya waktu itu aku lagi syuting FTV. Terus ada satu adegan di mana aku dikejar-kejar ceritanya sama lawan main aku. Itu di dalam sebuah ruangan kecil kayak gudang gitu. Terus waktu dikejar aku mundur. Terus ceritanya aku jatuh. Jadi aku menjatuhkan badan ke belakang. Aku nggak nyadar kalau di belakang aku tuh ada meja dan itu ujung mejanya dan itu besi gitu kena kepala aku. Aku black out lah beberapa menit terus disuruh black pingsan gelap gitu. Iya gelap aku nggak bisa lihat apa-apa jadi aku cuma duduk doang gitu kan. Iya, malu-malu. Iya, yang pinter. Udah namanya black out, black itu gelap. Out itu berarti keluar, nanti keluar dari tempat gelap. Ngajarin yang salah. Iya, jadi kan udah black out terus akhirnya bangun dan segala macam ditanya Tiara gimana? Nggak apa-apa gitu kan. Terus ternyata pas hari ketiganya sutradara aku yang katanya bisa ngeliat bilang sama mamaku gini, "Tante, Tiara tuh punya keluarga yang nenek-nenek udah meninggal buta nggak tante?" gitu kan. Terus mami langsung, "Ah, kenapa?" gitu kan. Terus kata pas sutradaranya, "Iya tuh dari kemarin ngikutin Tiara, terus ngejagain, ngeliatin gitu." Terus mami langsung, "Loh, terus ini nggak apa jahat nggak harus diusir nggak gitu kan." Terus nggak kok tenang aja tante ngejagain Tiara gitu. Akhirnya mami nelpon nenek aku nanya emang bener ya gini-gini. Terus kata nenek aku mungkin ada dari leluhur aku yang ngejagain aku katanya gitu. Sama sama kamu ya. Waktu aku pernah di belakang dia tuh kayaknya ada yang ngikutin terus. Siapa? Makanya mau tanya kenapa kok diikutin terus katanya dompetnya orang itu dibawa sama dia. Cuma nyari momen yang pas aja. Dari momen pas ada orang baru dia teriak, "Copet!" Balik Mas, satu mas maaf. Ya. Maaf, mas. Nyambungnya tadi ya mas ya, mengenai yang menemani. Saya nanya ke Mbak Yu, apakah betul setiap orang itu emang ada pendampingnya atau gimana Mbak? Atau orang tertentu aja? Kalau secara khususnya itu orang tertentu yang didampingi sama leluhur itu orang tertentu. Tapi kalau pendamping hidup, pendamping kita nyawa itu ada tiap harinya ada di samping kita. Setiap orang tuh ada. Setiap orang ada. Cuman hanya orang tertentu khusus yang pendamping leluhur itu lebih lebih keilmuan, lebih sensitifnya lebih. Apalagi orang yang lahirnya julu kembang. Orang yang lahir julu kembang itu orang pagi hari, matahari terbit. Itu namanya julu kembang. Dia juga didampingi dengan leluhur, juga didampingi dengan harimau atau macan. Tapi dia disarankan untuk hidup jangan dekat dengan hutan. Karena dia juga patinya juga dengan binatang itu. Namanya julu kembang.
Ciri-cirinya seperti apa? Kalau juru kembang nggak ada ciri, tapi dia sangat punya sensitif yang bagus, dia pesona auranya juga bagus, dia pakai apapun juga pantas, dan dia hidup dimanapun dia nyaman. Dia dengan nggak makan pun dengan puasa sering dia akan enteng, karena udah ada pendamping dari lahir. Itu juru kembang. Cuman hanya orang-orang tertentu yang tahu arti juru kembang, karena orang itu hasil dari ritualkan tersendiri. Artinya apakah setiap orang yang lahir pagi hari itu bisa dibilang juru kembang? Tepatnya jamnya itu juru kembang itu nggak semua orang seperti itu. Ada pilihan-pilihan tertentu, wanita yang kebanyakan wanita bukan laki loh. Juru kembang itu wanita. Pengaruh ya sama ini kayak alam itu. Iya, pas sangat. lahir seperti waktu gerhana matahari total lahirnya kamu. Itu gelap. Banget, Mas. Pikirannya gelap. Bisa lu ngatain temen lu. Nah lu lahir. Lu tau gak lahir pas dia apa tuh? Pas tawuran warga. Iya. Dia kalau pas musim paceklik. Berarti kalah. Pas tawuran mukanya rame dong, Beb. Pemirsa, bintang tamu saya berikutnya ada dua orang pria yang sering ditampakkan sosok gaib di tempat-tempat angker. Siapa mereka? Kita sambut Daya Harjono dan Devia Ferdiansa. Anak muda semua. Calik, sok, calik. Ya. Makasih didinya. Pas tuang tak acak kan? Alhamdulillah. Pakai bahasa tumbuh-tumbuhan ya. Kembali kalian. Selamat malam untuk Mas Daya dan Devia. Selamat datang di Bukan Pernah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini didatangkan di sini pasti punya pengalaman ada kolerasinya dengan tema kita pada malam hari pastinya ya. Betul. Untuk Daya dulu. Yang mana yang Daya? Iya betul, Yang saya. Devia yang mana? Yang listrik, Daya listrik. Nggak ada kan? Langsung saja ini. Dirimu ini kan seorang penyiar yang sudah 2 tahun menelusuri tempat angker. Iya. Kabarnya sepulang dari tempat angker dirimu pernah merasakan sakit kepala yang tidak hilang-hilang. Setelah menelusuri ke tempat angker, di mana nih? Monggo. Ya, jadi kalau misalnya untuk pengalaman sakit kepala itu sebenarnya hampir di beberapa tempat sih Mas sering itu terjadi. Jadi kalau misalnya saya kan emang siarannya tuh langsung datang ke tempatnya biasanya. Jadi emang biasanya tuh kadang ada hal-hal yang misalnya dilarang dilakukan gitu. Cuma karena ya namanya mungkin anak muda kali Mas ya. Kadang suka bandel, penasaran, terus kayak nyoba gitu. Kadang yang dilarang kadang saya suka lakuin. Ujung-ujungnya malah ya ketulak sendiri sih Apa jatuhnya. yang pernah dilanggar, dilarangan? Misalnya. Contoh kasusnya. Contohnya waktu itu jadi ada di sebuah taman kota gitu di daerah Jakarta lah. Jadi di situ tuh sebenarnya nggak boleh tuh yang namanya kalau misalnya udah malam-malam itu teriak-teriak atau mungkin kayak nunjuk-nunjuk ke atas pohon tuh nggak boleh Mas. Nah pada saat itu kebetulan karena gelap kan itu kayak taman kota udah malam gelap, saya kayak nyenter ke atas terus kayak nunjuk-nunjuk ke atas pohon gitu. Terus Buat buktiin gitu. iya buat buktiin. Terus tiba-tiba ya nggak lama kemudian berselang langsung kayak pundak saya berat, terus kepala saya juga berat di belakang leher. Sebenarnya waktu kamu nunjuk senter ke arah pohon itu, kamu nggak bercanda, memang itu diarahkan bahwa di situ ada benar. Jadi jangan main-main dengan itu. Jadi gerakan tanganmu dituntun oleh, mungkin Mbak Wahyu nanti kan bisa jelasin. Kalau aku nanti mendahului kan nggak enak, ya kan? Bis kali Nah, mendahului. jadi jangan pernah main-main kayak gitu. Jadi yang kamu tunjuk itu memang benar-benar ada. Makanya kayak seolah-olah kamu menunjukkan ke temen-temen orang dia adalah dia agak, loh kok kamu malah nunjukin saya, gua mau pengen nyaman di sini lo tunjuk itu nanti agak sedikit ya. Nah mungkin Mbak Yun mungkin. Nah terus next terus apalagi selain Mungkin kalau misalnya kejadian menarik lainnya itu, jadi saya pernah waktu itu jalan-jalan ke Bandung juga Mas. Nah. Jadi waktu ke Bandung saya ada di daerah Bandung atas gitulah. Di situ ada sebuah bekas rumah sakit jiwa yang udah nggak kepake nih sekarang. Jadi di situ lokasinya sebenarnya pemukiman warga tuh sekitar-sekitarnya kayak perkampungan gitu. Cuma di satu rumah itu yang ya kayak bangunan bekas rumah sakit jiwanya itu tuh udah gelap, nggak terawat, terus kayak di luarnya udah rumput-rumput yang tinggi-tinggi banget. Kebetulan waktu itu kita dapat akses buat masuk ke sana buat nyoba.
Dan ternyata di dalam situ kayak bahkan baru pada saat kita masuk beberapa menit itu langsung banyak teriakan. Ini kenapa serem banget ya tiba-tiba? Udah sini ya. Iya, terus yang unik ya di situ yang bikin tambah serem adalah jadi di belakang bangunan rumah sakit itu ada sebuah bunker gitu, lorong bunker masuk ke bawah tanah. Dan di bunker itu ceritanya dulu kata penjaganya adalah tempat buat nahan. Jadi kalau misalnya di rumah sakit jiwa, mohon maaf, itu kan kayak ada beberapa pasien yang suka ngelempar-lempar atau mungkin liar gitu yang ekstrim. Nah itu biasanya dulu katanya kalau misalnya ekstrim-ekstrim gitu suka ditahannya di situ. Di bawah. Makanya sampai sekarang pun terbengkalai itu. Iya, terbengkalai Mas. Pada saat saya kesana pun itu kondisinya udah sebenarnya nggak dibuka. Dan emang udah gelap banget, nggak ada lampu. Kenapa jadi gelap? Gelap sendiri. Lampunya gelap sendiri. Wah ini Mbak Yu lirikannya ke sana tuh kenapa Mbak Yu? Belum bayar listrik kan? Ada sesuatu yang aneh. Ada satu yang aneh. Pojok itu loh kok nggak ada. Kenapa? Oh iya. Berhenti. Nah, kalau Devia, dirimu ini banyak mengalami kejadian gaib. Salah satunya adalah pernah di ruqyah dan kaki mengalami biru-biru karena ternyata makhluk gaibnya menempel di kaki. Gimana ceritanya dan berasal dari mana tempat angker yang kamu datangi? Iya, benar sekali Mas Tukul. Jadi dulu kejadiannya beberapa tahun lalu itu selama beberapa bulan tiba-tiba kondisi saya ngedrop. Pertama ngedrop selain dari fisik, aktivitas, sosialisasi. Jadi saya tertutup orangnya. Mau beribadah itu berat banget rasanya. Tiba-tiba setelah beberapa minggu setelah diobatin, saya ketemu dengan saudara yang ternyata bisa ngobatin. Saya takut ketemu dia, Mas. Tiap papasan sama dia, saya selalu ngambil jalan lain. Sampai pas dia pernah datang ke rumah, saya tidur, pura-pura tidur. Satu waktu mungkin karena udah ketahuan, tiba-tiba saya ditarik sama saudara saya yang bisa ngobatin itu. Dia langsung ngarah ke kaki. Di sana saya langsung berada dalam posisi kayak saya melihat diri saya gitu. Tapi dalam nuansa siluet gelap. Saya nggak bisa gerak, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Di sana saya ngeblank. Ketika saya bangun, kaki saya udah bengkak biru. Kata saudara saya, nempelnya di kaki. Tapi ada satu kesimpulan ketika kondisi saya lagi ngeblank itu, terbayang wajah seseorang. Kata saudara saya, itu kiriman. Ngirim duit enak ya. Kalau dari Mbak Yu nih, menurut dari cerita dari Mas Daya dan Devia, tunggu bisa di Kok yang tempat rumah sakit tadi, memang di situ juga ada beberapa wanita termasuk juga pernah meninggal di situ dan dimakamkan di situ juga. Cuma meninggalnya dia sakit di situ nggak diurus, dia meninggal di situ juga, dimakamkan di situ. Cuman makamnya ditumpuk-tumpuki barang-barang atau tembok-tembokan, jadi dia merasa panas nggak enak. Dan di tempat orang yang banyak yang meninggal di situ Mas, jadi yang ganggu itu bukan karena suster orang yang meninggal di situ, tapi karena arwah-arwah yang pernah meninggal di situ nggak diurus. Jadi dia menampakkan, jadi suasana jadi nggak enak, nggak terumput panjang, terurus semuanya, bau. Biasanya itu lembab dan anyir baunya situ, karena nggak ada perawatan. Kalau semakin nggak dirawat, seperti berkembang biak. Tapi kalau di baterai itu, kalau yang di baterai tadi, masnya juga memang mungkin namanya laki-laki tentang masalah ya. Kalau udah ada seperti warning, kalau kita harusnya jangan dicoba karena takutnya ada imbas ke badan masnya sendiri. Balik. Karena katakan udah ada seperti itu, jangan dicoba-coba karena pasti ada orang yang pernah melakukan itu dan dia kena gitu loh. Balik. Jadi kalau dia masa tantang, kok udah kasih tahu kayak gini kok kamu sorot, mau apa? Kalau itu masih normal-normal aja nggak masalah. Aduh. Tapi kalau masuk ke badan masnya malah masih sakit. Walaupun bercanda, tapi itu ditunjukkan kepada walimu yang itu karena seperti kita duduk diganggu dia akan marah. Takut. Gitu loh. Enggak, emang karena kan bener Mas, setelah itu kan badannya katanya berat-berat. Itu pusing, itu akan mual. Kalau muntah alhamdulillah, kalau nggak muntah nanti malah ke badan terus. Kalau kita kemasukan, kita diganggu atau kita digendong, kan berat bunda ya. Kalau kita bisa muntah, itu alhamdulillah loh. Karena itu bisa enteng, apalagi bisa nangis. Karena biasanya seperti itu susah nangis, susah muntah, cuma mual, pusing gitu. Kalau bisa muntah, bisa sembuh. Iya. Kalau Mas Davi itu sebenarnya masih belum terlalu bersih banget. Dia kadang-kadang masih di sebelah kiri kadang dia masih lindung yang lemes. Ini sering minum air kelapa muda hijau aja, dibacakan syahadat. Nanti karena ini masih
problem di sini. Ya nggak? Masih. Masih. Sebelah kiri masih sering ini. Juga tuh Mas. Takutnya kalau nanti lama-kelamaan akan nggak ada rasa tuh kan. Kalau yang sebelah sana tuh coba ada yang masih nempel nggak? Lu Pep, lu. Nah pemirsa, katanya Daya dan tim sering banget ke tempat angker. Penasaran seperti apa keangkeran tempat-tempat yang pernah didatangi oleh Daya dan timnya? Kita lihat foto-fotonya. Wow. Itu sosok apa Mbak Ayu? Yang di rumah sakit ya? Iya betul. Itu ada yang jongkok ibu apa kayak suster gitu. Itu di lorong-lorongnya. Itu kalau yang ini kayak udah kunti ada dekat air ya, ada dekat air, ada air biasanya dia. kunti. Iya. Nah, kalau itu pojok merah itu? Ini di sini kanan kiri Itu tante lain. aku yang pojok mana Mas? Bukan ya, maksudnya di layar bukan yang itu. Itu merah juga. Itu dari situ udah lain, fenomenanya udah lain, suasananya udah lain. Jadi masuk itu 1 kilo dari situ udah lain suasananya. Sering klakson jangan masuk itu klakson aja, itu nggak enak Kalau di situ. klakson. Iya. Itu obskur. Oh, itu ya itu masih situ ya? Iya. Ya itu. Itu kadang-kadang masih sangat ingat Masnya loh, itu akan ngikutin terus loh itu loh. Karena terganggu loh. Yang Itu kanan waktu kiri itu. itu Mbak Yu. Ya itu kan kayak kelantung loh Mas, gede di atas pohon gitu loh. Dia kan soalnya kayak pendendam sifatnya. Dendam dia. Nah, kalau itu Nah, ini saya tuh tadi saya agak istilah. Ini kanan kiri tuh kayak setan tuh lain-lain gitu loh. Satu ini di dekatnya tanah situ, yang sini orang yang kecelakaan ngumpul di situ. Jadi sering ganggu di situ. Itu udah nggak enak banget suasana situ tuh. Sering ganggu, sering motor berhenti sendiri, bau anyir terus itu. Wah, luar biasa. Aduh, saya ngelihatnya aja bener menyeramkan sekali. Sembarangan ya. Seperti malam ini nggak enak banget Mas. Iya, itu Mbak, ini lampunya tadi redup dengan sendirinya. Tadi kan Nggak enak terang, banget nih. Untuk Daya lagi. Iya. Kabarnya di salah satu rumah angker Cinere. Dirimu mendengar ada suara anak kecil bermain dan bati-bati. Tiba-tiba. Ada bola yang muncul. Is that true? Iya, jadi sebenarnya kalau misal yang di cerita bola itu agak di belakangnya sih Mas. Jadi awalnya itu kita emang di sebuah perumahan gitu di Cinere, dan di situ salah satu jalannya ada kayak kebun gitu. Dimana di kebun itu kayak panjang gitu Mas, kayak panjangnya 5 km, lebarnya 2 cm. Salah itu kepanjang. Pokoknya luas, terus ada taman bermainnya. Terus di ujungnya lagi kalau misalnya dijalanin lagi itu ada kayak rumpunan pohon bambu gitu. Nah waktu itu saya jalan dari yang dari kebunnya itu menuju ke arah yang taman bermain. Jadi emang ada taman bermain di situ. Sempet pas ngelewatin taman bermain itu kayak di sebelah kiri, yang sebelah kiri itu sebenarnya kayak udah pohon-pohon semua Mas. Itu kayak ada suara beberapa anak kecil kayak ketawa-ketawa. Terus begitu saya ngeliat ke kiri mau negesin gitu kan, kayak mau cari tahu bener apa nggak ada anak kecil, saya ngeliat kiri nggak mungkin, gelap. Lagian itu juga udah pohon semua. Terus begitu saya ngeliat ke depan lagi, ada suara serak. Saya ngeliat ke kanan, ada satu rumah di depan persis taman bermain itu. Nggak tahu nih rumahnya. Sebenarnya rumahnya kenapa, tapi rumahnya gelap. Dan di pintu rumah itu di gagangnya ada satu boneka yang digantung. Jadi bonekanya ngegantung di gagang pintu itu, nggak tahu kenapa. Terus begitu saya nengok ke kiri lagi, itu ada bola kayak ngegelinding menuju ke arah taman bermainnya itu. Itu pernah syuting saya alami di daerah Karanganyar. Jadi kita datangi tempat itu, tiba-tiba kelereng itu bisa jalan dengan sini. Coba dicari di YouTube, ada lagi. Ada. Yang ngelindingin kelereng. Loh, kelereng. Kalau memang merek HP-mu bagus loh. Kembali kelereng. Ini benar. Ternyata itu tadi ada anak kecil. Nah, di situ konon ceritanya dulu Belandanya itu anaknya meninggal dimakamkan di situ. Tidak mau dipindah. Untuk Tiara dan Devian. Sebentar Mbak Yu nanti tinggal nyimpulkan aja. Kabarnya kalian ini pernah mengalami yang namanya rep-repan atau bahasa Jawa tindian. Sosok apa saja yang kalian lihat bahkan saat itu dan di mana kejadian? Monggo dari Tiara. Dari Tiara. Ya. Jadi awalnya tuh lagi syuting di Studio Alam. Yeah.
Terus Oh, di Depok itu? Itu. iya, terus ada Apaan sih mas? Saya pernah syuting di sana juga. Jangan nakutin mas. itu syuting itu syutingnya sampai jam 12 malam gitu kan. Terus ada yang kesurupan di sana 2 orang. Aku ngeliat dan aku denger sendiri. Terus kan jadi parno kan. Terus pas pulang karena udah capek banget. Biasanya sih aku selalu bersih-bersih, cuci kaki, cuci muka, ganti baju. Tapi malam itu enggak. Jadi aku langsung tidur saking capeknya. Tiba-tiba jam 3 malam gitu, aku ngerasa kayak tiba-tiba ada yang mukul dadaku, tuk gitu, keras banget. Aku bangun buka mata, aku bisa ngeliat sekeliling tapi badanku nggak bisa gerak. Terus aku mulai baca-baca doa di dalam hati kan, tapi tetap nggak bisa gitu. Terus aku kayak udah mau nangis, akhirnya aku teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas Allahu Akbar yang ketiga, barnya berubah suara macan, bar gitu. Terus akhirnya aku kebangun, dan itu sampai besokan paginya aku nggak bisa tidur. Aku nggak berani cerita sama mama, aku nggak berani cerita sama teman-teman, nggak cerita sama siapa-siapa sampai nunggu 2 minggu kali baru aku cerita sama mama, sama teman-teman. Terus teman-teman aku kayak, ih kok ada macannya sih gini-gini, aneh banget gitu. Terus aku cerita sama mama juga. Tuh. Halo Mbak Yu, tadi waktu Tiara cerita ada suara itu apa Mbak? Emang dari tadi emang ganggu terus mas. Jadi ini kayak mau diganggu. Makanya tadi saya nggak bisa banyak. Udah mulai panas. Iya nggak enak banget. Kalau Devian? Saya diganggunya malah 3 malam berturut-turut, Mas. Astagfirullahaladzim. Jadi kondisinya saya di Arab-Arab itu lagi di depan komputer, lagi duduk di depan komputer. Pintu kamar itu di samping kiri saya. Apa tadi itu? Apa tadi Mbak Yu? Anak kecil mas. Denger. Anak kecil, anak kecil. Kalau yang nggak denger, nggak ngerti, ini aku denger di atas teh. Anak kecil. Apa itu Mbak Yu? Anak kecil. Anak kecil ya. Terus. Jadi posisinya di depan komputer, sebelah kiri saya itu ada maksudnya pintu. Tiba-tiba saya ngeliat kekelebatan hitam, saya nengok nggak ada apa-apa. Saya stay ke monitor lagi. Yang kedua ada lagi kelebatan nggak apa-apa. Saya udah mulai was-was tuh. Yang ketiga ada kelebatan, saya nengok kepala mas, kepala perempuan. Kepala perempuan sampai leher, pokoknya dia rambutnya panjang, mukanya berdarah-darah, matanya hitam. Itu nyamperin langsung ke muka saya. Sampai saya di Arab-Arab itu di pojokan kasur itu teriak baca ayat kursi sampai bangun dengan keringatan dan ngos-ngosan. Lanjutin bacaan ayat kursi. Dan itu 3 malam berturut-turut, Mas. Saya sampai kesiksa. Malam kedua saya posisi telentang tidur di Arab-Arabnya. Nggak bisa tangan, nggak bisa gerak, kaki nggak bisa gerak. Seolah leher saya tuh dipaksa untuk nengok ke atas. Kepala itu datang lagi, Mas. Aduh, saya merinding ceritanya. Bentar. Apaan sih? Enggak. Ini dari tadi klebat orang bolak-balik kakinya panjang. Loh, enggak, ini enggak main-main. Itu dari tadi emang. Siapa mas? Saya dibikin bercanda kan? Siapa? Enggak, saya cuma penasaran aja. Lu kesana ngeliat itu apa kentut? Enggak, benar. Dari tadi kok kayaknya mengganggu. Akhirnya apa yang ada, mas lihat? Ada orang bawa bambu di sana. Enggak, panjang banget putih gitu. Ternyata bambu. Balik kanan. Ini belum beres mas ceritanya mas. Enggak, tapi bener mengganggu karena kan klebat-klebat dari sini udah klebat-klebat. Enggak, dia selama 3 Mungkin- hari kata tersiksa tuh. Iya, terus Lanjutnya gimana ada mas? dilanjutin lagi. Iya, di malam kedua itu saya takut kan. Jadi saya sebelum tidur tuh sholat 2 rakaat, tapi tetap terjadi. Di malam ketiga saya takut hat-trick gitu, maksudnya Arab-Arabnya datang lagi. Saya sampai sholat 2 rakaat baca Al-Quran. Pokoknya untuk tidur tuh susah, tapi tetap kejadian. Saya sampai pindah posisi kasur, tapi tetap tiba-tiba di Arab-Arabnya kepala itu datang dari arah pintu, selalu ke muka. Malam keempat saya udah capek, sampai saya sebelum tidur seolah ngomong ke diri sendiri, maksudnya udahlah saya pengen istirahat, saya capek gitu, saya dari kemarin digangguin, dan itu hilang terakhirnya. Nah ini Mbak Yuni, ini mesti paham transfer langsung energinya.
residual energi yang pernah dialami. Bagaimana pandangan Mbak Ayu terhadap rep atau tindian? Apa benar saat di tubuh kita ditimpa oleh makhluk gaib menunggu tempat angker tersebut? Singkat saja nih Mbak Ayu. Ya. Jadi gini, memang kita tuh perlunya kita dari pergi keluar kemanapun, datang ke rumah tuh kita harus ke dapur dulu atau ke tempat api dulu atau ke tempat langsung jangan masuk kamar. Itu gunanya bersih, biar bersihkan diri. Kita ganti baju, mandi itu gunanya karena di luar tuh banyak sawan, banyak hal yang ngikutin kita. Salah satunya ini, dia diikutin tapi karena dia cuma ganti baju tapi dia nggak bersih-bersih banget, dia diikutin. Bagusnya kalau kita kena rep-rep seperti itu, kita pindah kamar, kita puasa. Kalau diganggu terus seperti masa puasa. Karena rep-rep itu seperti ini, selendang yang bekas untuk nutup orang meninggal. Kadang dicuci pun untuk kita selimutan, dia akan kena juga. Seperti itu, gitu loh. Jadi rep-rep itu bukan jangan dianggap yang sepele. Karena dia kalau terlalu sering juga rusak jantung, jadi sakit gitu loh. Jadi sebagus mungkin memang kalau kita doa kadang-kadang hal itu pasti akan timbul. Selama kita emang nggak pindah tempat atau kita pasrah. Karena itu ngikutin di belakang kita. Siang mungkin nggak sadar tapi dia diikutin terus siang pun. Malam apalagi gitu loh. Mas Devi lahir dari apa? Saya hari Senin. Senin. Kalau cukur rambut jangan hari Minggu. Kenapa? Pantangan. Libur. Jadi harus cuci tangan, cuci kaki dulu ya Mbak. Iya. Keluar ya. Nah, care and share seperti apa yang akan diberikan kepada bintang tamu. Jangan lupa nonton. Kembali.